Assalamualaikum. Masih dengan saya Dewi Rohma. Jangan lupa support channel saya dengan klik subscribe agar kamu terus mendapatkan notifikasi tentang kisah-kisah seru, insight-insight baru selanjutnya. Taat pada suami untuk perkara yang baik itu bukan berarti merendahkan diri. Bisa jadi itu jalan bagi istri untuk menjemput miracle keberlimpahan dalam hidupnya. Begitu juga yang saya rasakan. Setelah kurang lebih 6 tahun menikah dari 2004 ke 2010, saya belum dapat lampu hijau untuk berkarir di kantor ya, untuk kerja kantoran lah, simpelnya seperti itu. Akhirnya setelah anak kedua saya ya, berusia 2 tahun ya, saya diizinkan untuk bekerja. Apa yang saya lakukan? Wah, senang sekali ya. Saya merasa senang dan saya segera mencari lowongan pekerjaan apa yang memungkinkan untuk saya bisa mendaftar. Mengingat usia saya yang sudah di kepala 3. Ya, sudah di kepala 3. Akhirnya saya mendapatkan informasi bahwa tahun 2000 ketika itu 2010 ada penerimaan CPNS. Saya segera mendaftar ya di beberapa kementerian. Dan tahu nggak, prosesnya begitu dimudahkan, saya rasakan. Prosesnya begitu dimudahkan. Selama mengurus proses mengikuti seleksi CPNS, mau tidak mau, suka tidak suka, saya sambil membawa anak saya yang paling kecil, yang usia 2 tahun. Saya bawa anak saya ke sana kemari. Dan selama pemberkasan pun, saya tidak mengeluarkan banyak biaya. Kecuali hanya untuk fotokopi dan membeli materai. Kemudian ketika dilakukan seleksi CPNS, ternyata saya lolos. Saya lolos. Wah, senang sekali ya. Akhirnya saya lolos. Ya, namun lagi banyak namunnya ya. Ya, saya banyak rambu-rambu ketika itu. Suami saya sampaikan, nanti kalau penempatannya di kota yang sama, di Jayapura atau AB Pura, oke, diterima. Boleh kerja, berkarir. Tapi, kalau penempatannya di luar Jayapura, AB Pura, atau bahkan di pelosok Papua, maka tolong jangan diambil ya. Karena kita punya komitmen untuk tinggal bersama dalam kondisi apapun. Tinggal bersama. Wah, ini nih bisa dibayangkan ya, setelah 6 tahun sangat ingin sekali merasakan jadi wanita karir. Setelah diterima jadi wanita karir, ternyata masih ada lagi rambu-rambunya. Dan ketika itu ya bersyukur ya, cara berpikir saya masih simpel. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau di kota yang sama saya ambil. Tapi kalau di kota yang berbeda atau di pelosok, saya tidak ambil. Akhirnya SK itu pun turun. Dan saya mendapatkan penempatan di kota yang sama. Bahkan hanya sekitar 10-15 menit untuk menuju kantor saya. Sangat dekat. Saya sangat merasakan. Itu tidak mungkin bisa saya dapatkan dengan kemampuan diri saya saja. Tidak bisa. Saya sangat meyakini itu adalah berkah ridho dari suami. Berkah ridho dari suami. Bagaimana saya melalui proses mencari lowongan pekerjaan, mendapatkan info ada pendaftaran CPNS, kemudian melakukan pemberkasan, kemudian melakukan ujian, penempatan, saya rasakan seperti jalan tol. Saya rasakan seperti jalan tol. Dan untuk mendapatkan penempatan di kota provinsi, saya tidak perlu mengeluarkan effort yang begitu besar. Saya yakin ini berkah ridho dari suami dan juga orang tua. Dan juga orang tua. Kenapa saya sebut dan juga orang tua? Bisa dibayangkan, di dalam keluarga saya adalah satu-satunya yang menempuh pendidikan sampai
sarjana. Karena kenekatan saya, yang melihat video saya sebelumnya mungkin paham dengan hal ini ya, yang belum lihat boleh ya, dilihat dulu, ditonton dulu. Nah, saya satu-satunya. Harapannya apa? Harapannya bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Namun pada kenyataannya, setelah menikah, memilih menjadi ibu rumah tangga. Meskipun ada salah satu keluarga saya yang protes tentang hal ini, ya, udah kuliah tinggi-tinggi kok cuma di dapur, cuma jadi ibu rumah tangga. Tapi beruntung saya memiliki seorang bapak yang cara berpikirnya terbuka, cara berpikirnya jauh ke depan. Dia bilang, nggak apa-apa, meskipun kamu lulusan S1 tapi sekarang jadi ibu rumah tangga, nggak apa-apa. Insya Allah nanti jadi ibu rumah tangga yang berbeda, kamu bisa ngajari anakmu. Selagi suamimu tanggung jawab, masih nafkahi, ikuti. Ini nih ya, sudah dapat ridho dari bapak, dari mama. Saya yakin semua memudahkan itu semua, memudahkan jalan karir saya. Hingga akhirnya saya berkarir menjadi calon pegawai negeri sipil di salah satu instansi. Dan saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Meskipun saya berkesempatan mengabdi di instansi saya di Jayapura, di Abepura, sekitar 2 tahun saja. Namun banyak sekali pelajaran berharga di sini. Banyak sekali insight yang saya dapatkan di sini. Bagaimana ternyata menjadi seorang PNS bukan karir terakhir saya. Ini seperti batu loncatan untuk menuju karir saya selanjutnya. Dan yang kadang saya nggak habis pikir, ketika saya sudah mulai berkarir sebagai seorang PNS, ternyata saya memutuskan untuk melepaskan ya profesi saya sebagai agen asuransi syariah. Saya lepaskan. Lah kenapa? Banyak orang menyayangkan, kan itu bisa beriringan. Itu bisa dikerjakan bersama-sama ketika sudah selesai jam kantor. Atau boleh tuh di prospek teman-teman kantornya gitu. Nah, sekarang saya sudah menyadari tentang hal ini. Kenapa saya tidak nyaman ketika harus menjalankan 2 profesi bersamaan. Ya, 2 profesi bersamaan. Dan akhirnya saya memilih melepas salah satunya. Kenapa? Karena saya menyadari, saya sudah digaji oleh instansi saya. Maka saya perlu mendedikasikan waktu saya, tenaga saya, pikiran saya, energi saya, ya, jiwa raga saya lah ibaratnya, untuk menjalankan amanah itu. Saya sangat tidak nyaman jika harus menggunakan waktu kerja saya untuk mengerjakan hal lain di luar tanggung jawab utama saya. Saya merasa, apa saya sudah korupsi ya? Kan korupsi tidak hanya materi, uang ya, tapi waktu pun bisa juga itu jadi sebuah korupsi ya. Dan ketika saya sudah dalam kondisi seperti itu, hati saya sangat tidak nyaman sekali. Dan akhirnya saya fokus untuk menjalani profesi saya sebagai PNS. Masih CPNS lah, CPNS ketika itu. Di salah satu instansi. Oke, apa sih karir saya selanjutnya? Yuk, lanjutkan lagi, ikuti lagi video-video saya selanjutnya. Oke, kita belajar bersama dari pengalaman hidup. Dan saya yakin kawan-kawan semua pun memiliki pengalaman hidup yang juga luar biasa, yang juga penuh makna, dan saya yakin itu yang menghantarkan teman-teman semua sampai di titik ini dengan ketangguhan mental yang seperti saat ini, dengan keberlimpahan yang didapatkan semakin berlimpah dan berkah. Salam sehat, salam bahagia, saya Dewi Rohmah.